fillah, amma ba'd. Masyarul muslimin wal muslimat dan pengurus Masjid Al-Kautsar, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menghantarkan kajian kita pada malam hari ini adalah dengan sesama kita memanjatkan doa. Yang pertama, semoga Bapak Ibu yang hadir dalam kajian malam ini beserta keluarga di rumah selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan, keimanan, ketakwaan, keberkahan, kemajuan, kebahagiaan lahir batin, jauhkan dari wabah, penyakit, malapetaka, teror, kejahatan dan lain-lain. Yang kedua, kita berdoa untuk keluarga besar Al-Kautsar yang hari ini sedang sakit. Kita doakan Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya dan dapat kembali aktif sebagaimana sedia kala. Untuk mengantarkan doa itu, marilah kita bacakan lebih dahulu Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim, iftah abwaaba qulubina binuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi. Iftah alaina abwaaba ilmika kama fatahtaha ala anbiya'ika wa ulama'ika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa la siyama jama'a Masjid Al-Kautsar min afati dunya wal akhirah wa la tasluk waqtan nazaa imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana waffiqna washfi mardana wa sahih asalana wa qawi a'malana wa hdina subul salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, malam ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali bertemu bermuajah di Masjid Al-Kautsar. Untuk itu saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi beserta ucapan terima kasih atas pilihan Bapak Ibu hadir di Masjid Al-Kautsar malam ini. Saya berdoa semuanya sehat, berkah dan panjang umur. Amin. Mari kita lanjutkan kajian kita malam ini, akan melanjutkan kajian ilmu tauhid dari kitab Jauharatul Tauhid pada halaman 10 baris kedua dari atas. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka billahi wa asyhadu an bil haqqi bi sayyidihi wa hadihi bil haqqi. Artinya, beliau adalah Nabi yang menunjukkan agama yang benar kepada Allah, yaitu golongan jin dan manusia, dengan jalan peperangan dan penerangan serta pengajian untuk menyampaikan dan menerangkan agama yang benar. Pada tanggal 17 bulan Ramadan tahun Hijriah bertepatan dengan tanggal 6 bulan Agustus tahun 610 Masehi, dalam keadaan beliau sedang tidur di Gua Hiro, maka datanglah malaikat Jibril dan mengenai peristiwa agung ini beliau sendiri meriwayatkannya
Di saat aku sedang tidur di Gua Hiro, datanglah malaikat Jibril membawa baki beralas sutra, dan di atasnya terdapat sebuah tulisan. Di tulisannya ia berkata kepadaku, bacalah. Lalu aku jawab, aku tidak dapat menjawab. Lalu ia merangkulku hingga merasa seolah-olah kematian menghampiriku. Kemudian ia melepaskan diriku, lalu berkata lagi kedua kali, bacalah. Lalu ku jawab lagi, aku tidak dapat membaca. Ia merangkulku lagi sehingga seolah-olah kematian telah tiba. Ia melepaskan diriku, kemudian ia berkata lagi, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan segala sesuatu. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu Maha Pemurah yang telah mengajar manusia dengan kolam baca tulis. Dialah yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Setelah Nabi diutus, beliau diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bertabligh, menyampaikan risalah, mengajak hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu beragama Islam. Ya, bagus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seperti apa maknanya, bagaimana pahamnya, seperti apa penjelasannya akan kita kaji malam ini. Kitab ini aslinya berbahasa Arab, namanya Jauharut Tauhid, ditulis oleh seorang ulama ahli tauhid, Syekh Ibrahim Al-Laqani. Karena kitab ini semula berbentuk bait-bait, syair, ya, itu maka oleh seorang ulama juga ahli tauhid, namanya Syekh Ibrahim Al-Bajuni. Kalau dalam sejarah, Syekh Ibrahim Al-Bajuni adalah Syekhul Azhar, rektor Al-Azhar pada abad 18 sampai 19. Dibikinlah syarah, dibikin keterangan yang tadi dibaca tadi di baris ketiga halaman 10, itu yang nulis Syekh Ibrahim Al-Laqani. Dari halaman 6 baris ke berikutnya, keempat, kelima sampai ke seterusnya, itu yang menulis Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Karena ini berbahasa Arab, tidak semua orang bisa mengakses bahasa Arab. Oleh Syekh atau oleh Kiai Haji Ahmad Maki, kemudian diterjemahkan pakai bahasa Arab tapi Indonesia. Itu bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, tulisannya Arab. Apa tujuannya? Supaya orang Al-Kausar bisa baca. Kalau nggak ditulis begini, nggak bisa baca. Kalau nggak bisa baca, ogah belajar. Jadi ada cara bagaimana supaya orang mau belajar. Nah, dibikin pakai bahasa ini. Nah, apa katanya? Bismillahirrahmanirrahim. Fa'arsyadal khalqa lidinil haqqi. Maka ia tuh Nabi Muhammad memberikan petunjuk kepada, katanya, umatnya, lidinil haqqi, kepada agama Allah yang hak, yang benar. Jadi Nabi Muhammad ditugaskan oleh Allah menjadi nabi karena dapat wahyu, menjadi rasul untuk menyampaikan risalah kepada umatnya. Isinya apa? Mengajarkan agama Allah. Agama Allah apa?
dinul haq, agama yang benar. Kalau gitu ada agama yang benar, ada. Yang nggak benar yang bukan dari Allah. Bisayfihi, dengan melalui saif, pedangnya, wahjihi, serta petunjuknya, bil haqqi, ke jalan yang benar. Maksudnya gini, ketika menyampaikan dakwah Islam itu kadang butuh dengan cara-cara yang kekerasan, karena mereka melakukan reaksi yang balik dengan sangat keras, dihadapi dengan kekerasan. Tapi kadang-kadang tidak dengan kekerasan, cukup dengan petunjuk saja, ya, untuk menjelaskan agama yang benar itu. Nah, terus oleh Syekh Al-Bajuri dikasih keterangan, artinya gitu, dikasih keterangan sama dia. Beliau adalah Nabi, beliau itu Nabi Muhammad yang menunjukkan agama yang benar kepada makhluk Allah, yaitu golongan jin dan manusia, dengan jalan peperangan. Kadang mesti dengan perang, karena mereka melakukan kekerasan, yang dihadapi dengan kekerasan. Dan penerangan, kan tidak perlu dengan kekerasan, tapi dengan penerangan, dengan bayan, dengan penjelasan, dengan lisan, serta pengajian, tabligh, dakwah, untuk menyampaikan dan menerangkan agama yang benar. Sampai di situ. Kapan? Itu pertanyaannya. Mulai kapan Nabi Muhammad menunjukkan kepada masyarakat dunia internasional bahwa ada agama yang hak itu? Mulainya kapan? Pada tanggal 17 bulan Ramadan. Nah, itu berawal dari situ. Tahun Gajah, bertepatan dengan tanggal 6 bulan Agustus tahun 610 Masehi, dalam keadaan beliau sedang tidur di Gua Hira. Maka datanglah malaikat Jibril. Maksudnya Nabi Muhammad ketika itu, ya, pada tanggal 17 Ramadan itu sedang berada di Gua Hira tahannud. Di mana Gua Hira? Gua Hira itu di Jabal Nur. Kalau Bapak ke Mekah, Ibu ke Mekah, masih ingat Jabal Nur ya? Jabal Nur adalah gunung yang agak tinggi gitu. Dia kayak punuk unta gitu. Nah, di dalamnya ada Gua Hira namanya. Nah, dari gua itu ada lubang. Jadi kalau kita duduk di dalam Gua Hira itu, kita bisa lihat Ka'bah tuh gitu. Kelihatan dari situ gitu. Kelihatan. Nabi Muhammad tahanus di situ, ya, melakukan ibadah kepada Allah, ya, dengan berzikir, ingat Allah gitu. Nah, ketika dalam satu kesempatan beliau dalam keadaan lelah, capek, dalam keadaan tertidur, tiba-tiba datang malaikat Jibril. Maka datanglah malaikat Jibril sampai situ ya. Dan mengenai peristiwa agung ini beliau sendiri meriwayatkan. Diceritain sama Nabi sendiri pengalamannya di Gua Hira itu. Sebagai berikut katanya. Di saat aku sedang tidur di Gua Hira, Hira tulisannya sebenarnya bukan pakai kho ya, pakai h. Datanglah malaikat Jibril membawa baki. Apa baki? Nampak ya. Beralat sutra katanya, dan di atasnya terdapat sebuah tulisan. Ia berkata kepada aku, yaitu Jibril, Iqra, bacalah. Lalu aku jawab, akunya Nabi Muhammad, ma ana biqari'in, aku tidak dapat membaca, aku tidak dapat menjawab. Maksudnya saya tidak bisa baca. Lalu ia tuh Jibril merangkulku, katanya. Akunya Nabi Muhammad, hingga merasa seolah-olah kematian menghampiriku. Maksudnya pengap, saking kuatnya tuh di bekep ya gitu. Jadi hampir susah napas gitu, kayaknya mau mati nih gitu. Kemudian ia melepaskan diriku.
yaitu Jibril. Lalu berkata lagi kedua kalinya, Iqra, bacalah. Lalu aku jawab lagi, ma ana biqari, aku tidak dapat membaca. Ia merangkul lagi katanya, sehingga seolah-olah kematian telah tiba katanya. Rangkul lagi kedua kalinya. Ia melepaskan diriku. Kemudian ia berkata lagi, Iqra, bacalah, dengan menyebut nama Tuhanmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, gitu kalau bahasa. Yang telah menciptakan kamu katanya, dengan menciptakan segala sesuatu. Nah, ketika itu Nabi Muhammad bisa jawab. Nah, sejak rangkulan yang ketiga itu Nabi Muhammad bisa jawab, bisa mengikuti. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra, bacalah katanya. Wa rabbukal akram, dan Tuhanmu Maha Pemurah. Allah Akram, Maha Pemurah, yang telah mengajar manusia. Allama bil qalam, dengan qalam, dengan baca tulis. Dialah yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Alladzi allama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam. Setelah Nabi diutus, beliau diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala agar bertabligh, menyampaikan risalah, mengajak hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu beragama Islam. Sampai di sini pelajarannya betul. Mari kita coba pahami. Ya. Tadi dibuka ada agama, ad-din. Agama itu kalau dilihat dari sumbernya, gitu. Kalau dilihat dari sumbernya, sumber ajarannya, ada yang sumbernya dari langit, namanya agama samawi atau agama langit. Ya, ada agama yang sumbernya dari bumi, dinul wad'i, agama bumi, ya, agama bumi, ya, al-ard. Apa bedanya? Kalau agama langit, gitu ya, ini disebut agama wahyu, the revealed religion, agama yang diturunkan. Agama yang diturunkan, agama wahyu. Agama wahyu ini adalah sumbernya dari Allah. Itu tak apa. Kalau agama bumi, agama yang berasal dari dunia, itu hasil olah akal. Jadi orang melakukan kontemplasi, merenung, tafakur, kemudian menyimpulkan. Jadilah ajaran hasil olah akal. Jadi menciptakan ini manusia. Dari dua model agama ini, gitu, ditulis itu dibilang dinil haq, agama yang hak, agama yang benar kalau sumbernya dari Allah. Ini agama benar. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin, katanya. Yang benar itu datang dari Tuhanmu, katanya. Fala takunanna minal mumtarin, jangan sekali-kali kamu jadi orang yang ragu-ragu, katanya. Jadi ini benar, yang ini bisa salah, dan kemungkinan salahnya sangat besar. Kenapa? Karena sumbernya bukan dari yang maha benar. Kalau ini al-haqqu yang maha benar.
al-haqqu. Nah, Nabi Muhammad, di mana peran Nabi Muhammad? Nah, sekarang Rasulullah nih. Rasulullah menjadi Rasul karena sudah disebutkan pada tanggal 17 Ramadan gitu, bulan Agustus gitu ya. Ketika beliau sedang tahandus di Gua Hira, beliau mendapatkan wahyu. Nah, ini dia jadi wahyu dari Allah. Nah, dan tugas Nabi Muhammad karena dapat wahyu, beliau jadi nabi sekaligus rasul. Nah, nabi juga rasul. Apa bedanya nabi dengan rasul? Nabi adalah manusia yang dipilih oleh Allah dapat wahyu ke nabi. Rasul adalah nabi yang ditugasi menjalankan risalah. Jadi ada objek dakwahnya, ada umatnya. Jadi Nabi Muhammad punya umat. Tadi makanya dikatakan Rasulullah, beliau diperintah untuk menyampaikan agama yang benar kepada umat manusia. Karena apa? Karena beliau rasul. Gitu. Ada yang nabi doang. Apa doang? Nabi saja, tidak rasul. Gitu. Karena beliau rasul, maka ada objek dakwahnya, ada umatnya. Kita di sini nih, gitu. Yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu dia agama wahyu ini yang ini sini pada kita di sini, gitu. Kalau diumbar lagi mulai kapan tuh ngajarinnya? Tadi tanggal 7 Ramadan beliau dilantik menjadi rasul karena sudah berwahyu. Setelah wahyu ditugasi menyampaikan risalah kepada umatnya. Sampai situ ngajinya. Pertanyaannya, agama itu agama apa? Itu agama yang disebut dinul haq itu. Semua ilmuwan, semua kitab mengajarkan dinul haq wa dinul Islam gitu. Itulah Islam. Agama yang benar tadi itu dikatakan di ujung dikatakan agama Islam. Inilah Islam. Ini dia. Gitu. Jelas ya? Jelas. Diam aja. Jelas. Baik. Baca lagi deh. Emang ngaji dibaca, diterangin, baca, terangin gitu. Silakan. Dan mengenai perjalanan perjuangannya Nabi menempuh 3 cara. Pertama, Nabi berdakwah sirriyah, yaitu mengajak manusia beragama Islam dengan mendatangi orang per orang secara berdiam-diam. Pertama, beliau mengajak ahli baitnya, dan yang paling pertama Islam yaitu Sayyidatina Khadijah al-Kubra, disusul oleh Ali bin Abi Thalib, terus Zaid bin Harisah, lalu Sayyidina Abu Bakar langsung datang mengatakan beriman, lalu disusul oleh Utsman bin Affan, lalu Zubair bin Al-Awwam, lalu Abdurrahman bin Auf, lalu Sa'ad bin Abi Waqqas, lalu Talha bin Ubaidillah, lalu terus Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, dan ke-10-nya adalah Abu Salamah, yaitu Abdullah bin Abdul Asad, dan ibunya Barok binti Abdul Muttalib ibni Hashim. Ini adalah semuanya suaminya Ummu Salamah Ummul Mukminin, dan yang ke-11 yaitu Al-Arqam, dan di rumahnya lah Baitul Arqam Rasul dakwah berdiam-diam hingga sampai 40 orang, dan yang 40-nya adalah
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, sekarang kita lanjut nih. Begitu sudah diangkat jadi nabi, jadi rasul, ditugasi menjalankan risalah, dakwah, ada metodenya. Gimana cara menyampaikan dakwah Islam itu kepada umat. Nah, jadi sekarang mau diajarin. Nah, ketika nabi sudah jadi rasul, kan mendakwahkan ini Islam kepada umatnya. Di sini ada metodenya. Bagaimana metodenya nih? Gitu. Caranya, gitu. Agar Islam bisa dimengerti oleh umat ini. Ada 3 caranya. Ya. Dan katanya mengenai perjalanan perjuangannya, Nabi menempuh 3 cara. Pertama, Nabi berdakwah sirriyah, yaitu mengajak manusia beragama Islam dengan mendatangi orang per orang dengan secara berdiam-diam. Sirriyah itu secara sunyi. Gitu. Yang pertama, secara diam-diam. Apa? Face to face, gitu ya. Orang dengan orang. Gitu. Saya diam-diam, Syria. Gitu. Jadi Nabi proaktif, ini proaktif. Nah, gitu. Ya, atau secara individual. Nah, yaitu mengajak manusia beragama Islam dengan mendatangi orang per orang, dengan secara berdiam-diam. Pertama, beliau mengajak ahli baitnya. Mula-mula orang yang diajak masuk Islam itu keluarga Nabi, ahli bait. Itu katanya. Dan yang paling pertama Islamnya yaitu Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, wanita pertama masuk Islam. Nah, jadi cara diam-diam itu kalau diurai lagi, keluarga terdekat. Siapa nih? Gitu. Inilah Siti Khadijah. Nah, gitu. Istri beliau. Dan ini jasanya besar, Siti Khadijah itu. Nabi pulang dari Gua Hira, ya kelihatan beliau seperti ya batinnya itu terguncang, karena baru pertama kali lihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya. Minta supaya Siti Khadijah menutupi dengan kemul. Apa kemul? Tolong diselimuti, katanya. Zamiluni katanya. Diselimutilah oleh Siti Khadijah, diceritakanlah pengalamannya gitu waktu ketemu dengan malaikat Jibril itu. Disusul setelah Siti Khadijah masuk Islam oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, kalau Ali bin Abi Thalib kalangan muda. Ini wanita dewasa masuk Islam Siti Khadijah, ini pelopornya. Baru Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Ini remaja, ya. Kelompok kedua anak muda laki-laki yang masuk Islam Ali bin Abi Thalib. Gitu katanya. Terus setelah Ali bin Abi Thalib, terus Zaid bin Harithah. Nah, ada dulu Zaid bin Harithah tuh hamba sahayanya Rasulullah, dimerdekakan Rasulullah. Zaid bin Harithah. Lalu Sayyidina Abu Bakar langsung datang. Gitu. Jadi ada Zaid bin Harithah dulu, the slaver, hamba saya. Kemudian Sayyidina Abu Bakar langsung datang menyatakan beriman. Jadi Abu Bakar Siddiq. Ya, mau nggak mau mesti tahu juga sejarahnya. Abu Bakar As-Siddiq
As-Siddiq. Siddiq. Nah, ini pelopor nih. Ya. Remajanya Ali bin Abi Thalib, kalau kalangan dewasa laki-laki Abu Bakar Siddiq. Terus katanya menyatakan beriman, lalu katanya disusul oleh Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan, Abu Bakar Siddiq termasuk pelopor dalam Islam. Lalu Zaid bin Awam, lalu Zubair bin Awam, Zubair ibn al-Awwam, lalu Abdurrahman bin Auf, orang kaya ya, Abdurrahman bin Auf, lalu Sa'ad bin Abi Waqqas, lalu Talhah bin Ubaidillah, lalu terus Abu Ubaidah al-Jarrah, pemberani orangnya. Dan ke-10-nya katanya adalah Abu Salamah. Nah, 10 orang ini adalah orang-orang yang oleh Nabi masih hidup. Orang ini sudah dinyatakan bakal masuk surga. Masih hidup, kamu 10 orang bakal masuk surga gitu. Jadi orang yang 10 ini yang masih hidup di dunia sudah dijamin masuk surga. Pelopor gitu. Terus gimana orang Al-Kautsar? Jawabannya ya kita juga dapat jaminan masuk surga gitu. Asal tadi katanya, kata Nabi, kullu ummati yadkhuluna al-jannah, tiap-tiap umatku akan Allah masukkan ke dalam surga. Jadi termasuk orang Al-Kautsar. Illa, kecuali man aba, siapa yang nggak kepingin. Terus sahabat tanya, ya Rasul, emang ada orang yang nggak kepengen masuk surga? Wa may ya'ba ya Rasulullah? Siapa orang yang nggak kepengen masuk surga? Kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa orang yang patuh mau mengikuti tuntunan dan sunnahku, katanya dia bakal masuk surga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang menolak, yang maksiat, yang menentang sunnahku, dialah yang menolak dimasukkan surga. Ya. Jadi gampang kalau pengen masuk termasuk yang kelompok yang bakal masuk surga, ikut aja lah sunnah Nabi. Gitu. Apa yang diajarkan kita ikutin, apa yang dilarang kita jauhin. Gitu. Masuk surga insya Allah. Kayaknya sih masuk surga ya Al-Kautsar ya. Asal terus aja tuh ditekuni gitu ya. Terusnya ditekuni agama ini, dipelajari, dipraktekkan, ajari, praktekin gitu aja. Insya Allah masuk. Baik, sekarang kita lanjut. Ke-10-nya adalah Abu Salamah, yaitu Abdullah bin Abdul Asad, dan ibunya Barrah binti Abdul Muttalib bin Hashim. Ini adalah suaminya Ummu Salamah. Jadi Abu Salamah itu suami Ummu Salamah yang kemudian dalam perjalanan meninggal. Ummu Salamah kemudian dinikahi oleh Rasulullah. Ummul Mukminin, Ummu Salamah itu ibunya orang-orang beriman. Dan yang ke-11 yaitu Al-Arqam katanya. Dan di rumahnya lah Baitul Arqam, Rasul katanya dakwah berdiam-diam hingga sampai 40 orang. Dan di rumahnya Arqam ini, Baitul Arqam inilah Nabi berdakwah secara face to face, ketemu orang didakwahin, masuk sampai 40 orang. Paham ya? Dan yang 40-nya, ke-40-nya itu adalah Umar ibn Khattab. Jadi Umar di belakangan. Jadi Ali bin Abi Thalib dulu masuk, kemudian Abu Bakar Siddiq masuk, kemudian Utsman bin Affan termasuk pelopor, 3 ini. Baru setelah semuanya masuk, Umar bin Khattab yang ke-40. Gitu. Itu juga setelah Nabi baca doa. Ya Allah, tunjukkanlah katanya salah satu dari umat ini kepada agama yang benar. Allah tunjuk, Allah pilih Umar bin Khattab. Kenapa Umar bin Khattab?
Umar bin Khattab punya pengaruh besar di kalangan masyarakat Mekah. Dia pemberani, dia orang yang hebat gitu. Begitu dia masuk Islam makin keder, makin jiper gitu ya. Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Jahal. Waduh, Umar masuk Islam nih gitu. Nah, sampai situ. Jadi kalau kita kumpulkan ya, 4 khalifah itu masuk Islam kelompok pertama. Abu Bakar, ada Utsman di sini, Utsman bin Affan. Nah, meskipun paling belakangan, tapi dia termasuk 40 pertama gitu. Umar bin Khattab ini yang dianggap pelopor dalam Islam gitu. Dakwah. Baik, sekarang kita lanjut. Silakan dibaca lagi. Setelah 3 tahun lamanya Nabi berdakwah Syria, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi agar berdakwah jahriyah, yaitu berdakwah secara terang-terangan. Kemudian Nabi naik ke Gunung Safa dan memanggil keluarga dekatnya dari orang-orang Quraisy. Dan setelah berkumpul, Nabi berkata, "Wahai Bani Fulan dan Bani Fulan, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Aku diperintahkan agar menyampaikan peringatan bagimu, beribadahlah hanya kepada Allah, janganlah menyekutukan Allah." Setelah agama Islam mengalami kemajuan dan semakin banyak pengikutnya, maka Abu Jahal dan kafir Quraisy meningkatkan pemboikotannya terhadap Nabi dan umat Islam, sehingga Nabi dan umat Islam hijrah ke Madinah. Setahun kemudian turun ayat yang memerintahkan agar memeranginya orang-orang yang mengganggu kemajuan Islam, dan terus berperang untuk mengislamkan kafirin yang membangkang. Ya. Sekarang kita lanjut nih. Tadi sudah satu metode, satu cara dalam mendakwakan Islam dengan Syria. Syria artinya dengan sembunyi-sembunyi, dengan diam-diam, face to face, ya gitu ya. Setelah 3 tahun, jadi setelah 3 tahun berlangsung dakwah secara sembunyi-sembunyi, secara sunyi gitu. Lamanya Nabi berdakwah Syria, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi agar berdakwah jahriyah. Tadi Syria, sekarang jahriyah. Jahriyah itu terang-terangan. Nah, ini dia dakwah dengan secara terang-terangan gitu ya. Kalau ini secara eksklusif tertutup, kalau ini secara inklusif terang-terangan gitu. Itu terbuka ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi agar berdakwah jahriyah, yaitu dengan berdakwah secara terang-terangan. Kemudian Nabi naik ke Gunung Safa. Sebetulnya yang bagus Bukit Safa, karena dia tidak
tidak kayak gunung ya, bukit Sofa. Masih ingat ya, Sofa Marwah. Naiklah Nabi katanya ke Gunung Sofa dan memanggil keluarga dekatnya. Kalau tadi keluarga inti gitu, sampai 40 orang. Sekarang keluarga dekat, kerabat gitu, sepupu gitu ya, sama-sama satu kakek gitu. Dari orang-orang Quraisy, karena Nabi memang orang Quraisy, keturunan orang Quraisy. Dan setelah berkumpul Nabi berkata, "Ya Bani Fulan, hai Bani Fulan," katanya. "Hai Bani Fulan, selamatkanlah dirimu," katanya, "dari api neraka. Aku diperintahkan agar menyampaikan peringatan bagi kamu, beribadahlah hanya kepada Allah, janganlah menyekutukan Allah." Ya, jadi isi dakwahnya apa? Tauhid. Baik yang ini maupun yang ini, dakwahnya tauhid. Tauhid. Tauhid artinya hanya menyembah kepada satu Tuhan, yang satu Tuhan itu namanya Allah. Caranya sekarang, setelah agama Islam mengalami kemajuan, makin lama makin maju, makin berkembang, dan semakin banyak pengikutnya, maka Abu Jahal, ada reaksinya tuh. Setelah terang-terangan terbuka gitu, maka pemimpin atau kelompok musyrikin kafirin dipimpin Abu Jahal dan kafir katanya, ya, Quraisy, katanya, mereka meningkatkan pemboikotan, diboikot Nabi Muhammad terhadap Nabi dan umat Islam, mulai diboikot. Sehingga Nabi dan umat Islam hijrah ke Madinah. Jadi akibat periode kedua ini ada boikot, boikot. Akibat diboikot, hijrah ke Madinah. Boikotnya bukan cuma boikot biasa, boikot ekonomi. Orang Islam kalau mau belanja, yang jual orang bukan Islam nggak boleh, nggak dilayani. Boikot ekonomi, boikot sosial. Biar kakak beradik, saudara, itu sepupu atau saudara misanan, kalau ketemu yang satu kafir, yang satu muslim, nggak boleh ngomong, nggak boleh tegur sapa. Kalau ketahuan yang tegur sapa itu yang kafir itu dihukum, gitu. Lama-lama umat Islam makin susah hidupnya, gitu. Makin susah karena makin susah, makan susah, ketemu kerabat susah, banyak yang puasa, gitu. Menghadapi itu puasa. Lama-lama Allah perintahkan udah hijrah aja deh, gitu. Paham ya? Jadi kita jadi ngerti nih kalau cerita-cerita gini. Kenapa hijrah? Karena diboikot, gitu. Susah secara ekonomi, susah secara sosial, nggak aman, gitu ya. Akibatnya suruh hijrah. Nah, yang hijrah pertama kali bukan Nabi Muhammad, sahabat dulu. Nah, dan perintah hijrah itu setelah Nabi membangun komunikasi dengan para tokoh-tokoh di Madinah. Orang-orang Yathrib itu pernah datang ke Aqabah, Nabi melakukan perjanjian, gimana kalau kami pindah ke sana, kamu siap, kita nyambut di sana, gitu. Jadi sudah siap, gitu. Bukan asal pindah doang, pindah nih ke sana, ke Yathrib. Nah, dulu namanya Yathrib. Sebelum Nabi pindah, waktu masih belum pindah namanya Yathrib. Setelah Nabi pindah menjadi orang Madinah, pindah menjadi Madinah. Al-Madinah Al-Munawwarah. Al-Madinah itu kota, Al-Munawwarah yang diterangi, kota yang disinari dengan kedatangan Rasulullah.
Setahun kemudian turun ayat yang memerintahkan agar memeranginya. Ya, orang-orang yang mengganggu kemajuan Islam dan terus katanya berperan untuk mengislamkan kafirin yang membangkang. Jadi setelah hijrah gitu ke Madinah baru mulai ada perang inilah perang Badar. Jelas ya? Coba jelas. Diam aja. Pertanyaan, kenapa ada perang Badar? Gitu. Karena orang Mekah nih yang di sini itu penasaran. Gitu. Kok Muhammad bisa lolos? Gitu. Padahal sudah dikepung tempat Nabi Muhammad malam itu berada, sudah dikepung berlapis, sehingga menurut akal biasa nggak mungkin bisa lepas. Apalagi sudah diiming-imingi. Siapa bisa menangkap hidup atau mati Muhammad dikasih pris. Apa pris? Hadiah. Dikasih hadiah 100 ekor unta. Kan banyak ya, 100 unta. Kalau sekarang 100 Innova kali. Lumayan kan 100 Innova, kalau 1 Innova 350 juta kan sudah lumayan. Siapa nggak kepengen gitu. Tapi Allah Maha Kuasa gitu. Ya. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Sesungguhnya kami letakkan di leher mereka katanya aghlalan, ada bandul besi. Jadi orang yang sudah mengepung Nabi Muhammad malam itu digondelin ya, apa dengan bandul besi, susah dong merolehnya. Gitu. Orang biar gagah perkasa kalau lehernya dibandulin besi kan tektok juga ya. Kalau bahasa kampung sengle. Sengle. Kenapa? Ngantuk. Sekali. Nah dalam kondisi seperti itu kan bisa lepas. Sampai menuju Yasrib di Madinah. Mereka penasaran, kok bisa lepas nih? Banyak orang Islam pada pindah ke Madinah. Tuh. Kata Abu Jahal, Uber Muhammad, tangkap hidup kamu mati di Madinah. Gitu, berangkat nih orang Mekah nih dipimpin Abu Jahal sampai di Badar. Nah, ditahan sama Nabi di Badar, jadi perang Badar. Baru ada perang ketika Nabi di Madinah. Waktu di Mekah nggak ada perang. Paham ya? Insya paham. Lanjut perang-perang nggak enak. Tapi nggak apa-apa, emang mesti dalam ceritanya kan. Artinya apa? Islam itu tidak agresif, gitu. Tidak agresor. Yang agresor adalah orang Mekah menyerbu ke Madinah. Orang Islam defensif aktif, menahan, mempertahankan diri. Gitu ya. Nah sejak itu setelah Badar ada perang Uhud, ada perang Khandaq, ada perang Tabuk, terus orang-orang kafir Quraisy penasaran terus. Pokoknya kalau belum mati Muhammad belum puas dia, gitu. Secara berbagai macam cara diusahakan buat membinasakan Nabi Muhammad, gitu. Sampai situ ya. Terus nanti pindah lagi ke bait yang kedua, Muhammad al-Aqib birus bi Rabbih wa ali wa sahbihi wa hizbih. Baik. Sudah mulai kegambar ya ceritanya ya. Terbayang ceritanya kayak apa nih Islam nih. Baru 2 metode. Metode ketiga sebetulnya itu tadi perang. Ya, ini untuk menceritakan tadi bisayfihi wa hadihi bil haqqi gitu. Metode ketiganya itu perang. Nah, kalau pakai bahasa yang lebih bagus, metode ketiganya adalah dengan menggunakan kekerasan. Ini dia. Ya, ini metode ketiga dengan kekerasan. Violent action. Jadi dengan kekerasan. Nah,
Karena diserbu ya lawan dong. Sedih Pak. Itu tahu nggak? Bisa. Lagian umat Islam di sini sudah mulai kuat nih, gitu. Iya. Karena diserbu masa pasang badan, hadapi, gitu. Itu udah ketinggalan. Baik. Ada pertanyaan? Mengenai hijrah ada? Ada apa Pak? Hijrah itu memang yang diceritakan di sini yang besar-besaran. Hijrah yang awal itu ke Taif. Taif itu kira-kira 100 km dari Mekah. Ya. Masih di sini nih. Nah, ya. Taif. Hijrah ke Taif itu ternyata tidak menghasilkan hasil yang maksimal. Gitu. Ya. Ternyata orang Taif itu justru menentang keras. Karena apa? Karena mereka tidak bisa menerima kehadiran Nabi Muhammad. Padahal Taif itu daerah yang subur. Kalau Bapak ke sana tuh 100 km dari Mekah, tempatnya adem, ya, banyak sayur, banyak buah-buahan, gitu. Tinggi tempatnya. Malah ada skylift sekarang. Skylift. Cuman mereka tidak siap. Bedanya dengan hijrah ke Yathrib ini, Nabi lebih well planned, sudah matang. Sebelum kesini hijrah, Nabi sudah persiapkan dulu tokoh-tokoh yang akan menerima di Madinah siapa aja, gitu. Ada jaminan apa aja, ada kekuatan apa saja, terus gitu. Nanti kalau orang-orang kami pindah ke Yathrib gimana? Ya kami akan jadikan mereka saudara kami, gitu. Kalau nggak punya rumah, tinggal di rumah kami, gitu. Jadi lebih mantap gitu. Kalau ke Taif masih kayaknya coba-coba gitu. Coba berhadiah. Ya, dengan modal wibawa Nabi gitu, tanpa manajemen yang bagus, ternyata tidak berhasil. Gitu. Kalau di situ udah wibawa plus manajemen. Gitu. Sudah ada perencanaan yang bagus dengan strategi yang baik, dengan taktik yang bagus, itu udah bagus ini berhasil. Ya. Artinya pakai ilmu. Gitu. Di sini lagi umumnya Nabi Muhammad. Di mana umum Nabi Muhammad? Nabi Muhammad meskipun Nabi yang ummi, tapi beliau cerdas, gitu. Bisa memimpin orang hijrah kemarin dengan selamat dan sukses. Itu karena cerdas. Gitu. Jadi orang yang ummi belum tentu bodoh. Diam aja. Iya. An-Nabiyul Ummi, Nabi yang ummi, artinya Nabi yang keadaannya seperti baru dilahirkan oleh umminya, oleh ibunya. Nggak bohong, nggak dusta, orangnya jujur, lurus, benar, lempeng, terbuka, gitu, ummi. Tapi cerdas, nggak bisa memimpin orang segini banyak, bisa pindah kemarin dengan sukses. Dan cuma dalam tempo 23 tahun. Nabi bisa sukses memimpin umat Islam gitu. Ya, 13 tahun di Mekah, 10 tahun Madinah. Ini nggak gampang. Nabi Musa aja mau membawa umatnya itu dari Mesir ke Syam itu mesti bertahun-tahun. Nabi Muhammad cukup 23 tahun berhasil. Jadi orang yang sukses itu Nabi Muhammad. Dari segi dakwah, dari segi taktik, dari segi perencanaan, dan Nabi unggul. Gitu. Dari segi ketahanan, dari segi kesabaran, dari segi keuletan, Nabi Muhammad ulet. Makanya diunggulkan Allah. Makanya disebut Ashraful Anbiya wal Mursalin. Jelas ya? Jelas.
Masih ada yang bingung? Hanya mengenai hijrah ke Madinah itu Nabi itu disambut dengan baik. Tentunya seperti tadi itu hijrahnya itu karena sudah dikirim utusan-utusan di awal mendekati orang-orang tertentu itu sehingga sehingga mereka menerimanya setelah ada informasi yang seperti ini. Ya. Sebelum memutuskan hijrah dan belum ada perintah hijrah dari Allah, Naimah sudah membangun komunikasi dengan orang-orang Yathrib yang datang ke Aqabah gitu. Pasti kan Aqabah ya. Aqabah kan di Mina kan, gitu. Tempat orang ibadah haji ya. Di situ melakukan pertemuan. Disitulah dilakukan kontak-kontak komunikasi bagaimana apa yang akan dilakukan kalau kami nanti pindah ke sana gitu. Dan mereka menjamin gitu. Orang-orang yang muslim itu muslim Pak, muslim yang dari Yathrib itu kemudian menjamin akan memberikan tempat kepada saudara-saudara dari Mekah. Nah, yang datang dari Mekah disebut muhajirin. Yang datang dari Mekah disebut muhajirin. Yang orang Madinah asli Ansor. Nah, ini yang menjamin di sini. Dijamin oleh Ansor ini orang-orang yang orang Madinah asli Madinah masuk Islam. Ini orang Mekah yang pindah ke Madinah muhajir, hijrah, kata hijrah. Nah, karena ada jaminan seperti ini nanti dengan mudah mengajak orang pindah. Kenapa nggak Nabi duluan? Itu lo pemimpin. Kalau Nabi duluan hijrah, nanti umatnya di Madinah siapa yang tanggung jawab? Jadi ayo kamu berangkat. Satu kabilah berangkat. Kalau kita satu RT itu kira-kira. Dan nggak gampang. Mekah Madinah itu kan cukup jauh, 450 km. Sini Semarang kira-kira. Ya. 450 km pakai onta. Dan jalannya tidak jalan umum, bukan jalan strat yang lurus gitu, bukan. Jalannya yang cari-cari yang aman gitu. Karena kalau enggak dibegal, dikejar sama ini orang-orang Mekah. Cari di jalan, nggak gampang. Apalagi zaman itu ya tidak seperti sekarang transportasi. Resikonya tinggi. Kalau bukan imannya kuat, gitu. Kalau bukan tekadnya hebat, semangat jihadnya tinggi, nggak mau mari. Berat Pak. Memang ada di Mekah yang tertinggal. Yang tertinggal tuh yang wanita yang nggak ada suaminya, nggak bisa ikut dia, ditinggal gitu. Yang la talahu. Nggak ada hilah, nggak ada upaya, nggak ada usaha untuk bisa ke sana karena susah. Gitu. Tertinggal di sini. Tapi meskipun tertinggal, mereka nggak berkolaborasi dengan musyrikin, tetap aja. Gitu. Mereka pindah nih. Yang di sinilah yang hebat-hebat yang berani-berani. Gak gampang Pak. Jihad itu hijrah itu mesti dengan semangat jihad. Bapak tahu kan orang sana kan nggak boleh lihat ada kafilah yang lewat, ya itu mesti dibegal. Kalau enggak, udah mesti berani makanya. Sekarang jalan tol ya. Ini Mekah Madinah kalau naik sedan 2,5 jam nyampe. Kalau naik bus ya 4-5 jam lah. Gitu ya. Ya dikit-dikit lah ya. Satu bait gitu ya. Kalau sekali ngaji 5 bait susah nangkepnya. Paling nggak nih tahu ceritanya kan. Oh gitu tuh asal usulnya gitu. Memperjuangkan Islam memang tidak mudah, perlu pengorbanan, perlu segala macam ya upaya.
Jelas Ibu? Nggak ada yang nanya? Nggak ya? Baik. Kalau nggak ada kita sudahi dulu. Insya Allah ketemu lagi. Ya asal mau aja belajar. Masih banyak nih lembarannya, masih banyak. Baru halaman 12, 13 ya gitu. Masih berapa lagi, masih banyak. Masih banyak yang belum kita tahu gitu artinya. Masih banyak yang mesti diungkap. Karenanya perlu ketahanan, ketabahan, kesabaran, keuletan. Nah, sabar, ulet, tabah itu ya balasannya surga. Donon panjang umur ya. Amin. Kuat iman, giat ibadah, banyak rezekinya, maju usahanya, keluarganya sakinah, dan bisa husnul khatimah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ibnil Qur'an alimna al-Qur'an wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wa hdina ila sawa'i sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.